Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi dengan Budila. Hari ini kita masih melanjutkan belajar tentang aritmatika sosial. Yang akan kita pelajari kali ini tentang bunga tunggal dan angsuran. Adapun tujuan dari pembelajaran kita kali ini, melalui video ini diharapkan kalian dapat yang pertama menentukan bunga tunggal, yang kedua menentukan besar angsuran. Apa itu bunga tunggal? Bunga tunggal adalah bunga yang diberikan berdasarkan perhitungan modal awal, sehingga bunga hanya memiliki satu varies saja atau tetap dari awal periode sampai akhir periode. Misalnya, saat menabung di bank, kalian akan mendapat bunga yang tetap di setiap periodenya. Sekarang cara menghitung bunga tunggal. Nah, ini rumusnya, bunga sama dengan persentase B kali N per 12 kali M. Nah, ini keterangannya, persentase B sama dengan persentase bunga per tahun. Nah, ini ya dalam bentuk per tahun, bunga per tahun. Kemudian N adalah bulannya, N per 12. Kenapa dibagi 12? Karena satu tahun itu ada 12 bulan. Kemudian M adalah modalnya. Contoh yang pertama, Ratih menabung di bank sebesar Rp400.000 dan bank tersebut memberikan bunga tunggal 16% per tahun. Berapakah uang Ratih ketika sudah 1,5 tahun? Penyelesaiannya, nah ini tadi M atau modalnya Rp400.000. Kemudian persentase bunga 16% per tahun. Nah ini ya, diingat-ingat dalam bentuk bunga per tahun. Kemudian N 1,5 tahun, kita ubah dalam bentuk bulan dulu ya. 1,5 tahun sama dengan 18 bulan. Kita ingat-ingat, 1 tahun 12 bulan. Kemudian setengah tahun ada 6 bulan, berarti 1,5 tahun adalah 18 bulan. Kita hitung dulu bunganya. Bunga sama dengan persentase bunga kali N per 12 kali M. Nah, bunga di sini adalah bunga setelah 1,5 tahun. Sama dengan nih, 16%, 16 per 100 kali bulannya tadi 18 per 12 kali 400.000. Kita sederhanakan 100 dan 400 ribunya. Kemudian 16 dan 12 sama-sama bisa dibagi 4. Diperoleh 16 dibagi 4, 12 dibagi 4, 3. Kemudian, nah ini 16 dan 3-nya kita sederhanakan lagi, sama-sama bisa dibagi 3. Diperoleh 18 dibagi 3 sama dengan 6. Nah, sekarang tinggal 4 ini kali 6 kali 4.000. Nah, ini ya nolnya 3, yang 2 ini sudah dicoret. Sama dengan 96.000. Jadi ini bunganya ketika sudah 1,5 tahun adalah 96.000. Jadi tabungan akhir sama dengan ini tadi, modalnya 400.000 ditambah bunganya 96.000 sama dengan 496.000. Nah, jadi uang Ratih selama 1,5 tahun menjadi Rp496.000. Contoh yang kedua, Osa menabung sebesar Rp750.000 pada sebuah bank yang memberikan bunga tunggal 14% per tahun. Pada saat diambil, tabungan Osa menjadi Rp802.500. Berapa lamakah Osa menabung? Nah, ini kita akan menentukan berapa lama Osa menabung. Penyelesaiannya tadi modal 750.000. Kemudian persentase bunga 14% per tahun. Nah, ini ya udah per tahun, oke, 14%. Kemudian tabungan akhir tadi 802.500. Nah, kita hitung dulu bunganya. Berarti tadi bunga tabungan akhirnya dikurangi modalnya.
802.500 dikurangi 750.000 sama dengan 52.500. Nah, ini bunganya ya yang diperoleh OSA. Kita masukkan ke rumusnya. Bunga sama dengan persentase bunga kali N per 12 kali M. Kemudian, nah ini bunganya sudah diketahui 52.500 sama dengan persentase bunga 14%, 14 per 100 kali, nah ini yang kita tanyakan. Lama OSA menabung, berapa bulan? N-nya belum diketahui. N per 12 kali modalnya 750.000. Kita sederhanakan 100 dengan 750.000-nya. Kemudian 14 dan 12 sama-sama bisa dibagi 2, diperoleh 7 dan 6. Kemudian 6 dan 7500, 7.500 dengan 6-nya kita sederhanakan. Sama-sama dibagi 6, diperoleh, nah ini 7.500 dibagi 6, hasilnya 1.250. Nah, jadi diperoleh 52.500 sama dengan, nah ini tinggal 7 kali N kali 1.250. 52.500 sama dengan, ini 7 kali 1.250 adalah 8.750. Nah, ini N-nya tetap. Kita cari N-nya sama dengan, nah ini 52.500 dibagi 8.750. Diperoleh N sama dengan 6. Jadi lama OSA menabung adalah 6 bulan. Nah ini ya, N-nya 6 berarti 6 bulan. Contoh ketiga, Rosi menabung sebesar Rp600.000 pada sebuah bank. Sesudah 1 tahun ia ambil tabungan itu. Ternyata uang di tabungannya Rp678.000. Berapakah bunga yang diberikan bank itu per tahunnya? Nah, ini kita akan mencari persentase bunga. Penyelesaian, kita tulis dulu apa yang diketahui ya. Nah, ini M sama dengan 600.000. Kemudian ini sesudah 1 tahun berarti N-nya 1 tahun. 1 tahun kita ubah dalam bulan, 12 bulan. Tabungan akhirnya ternyata 678.000. Nah, kita bisa mencari bunganya. Kita hitung dulu. Bunga sama dengan tabungan akhir dikurangi modalnya. 678.000 dikurangi 600.000 diperoleh 78.000. Nah, ini bunga ya, dalam 1 tahun diperoleh 78.000. Kita masukkan ke rumusnya. Bunga sama dengan persentase bunga kali N per 12 kali M. Nah, kita masukkan bunganya 78.000 sama dengan, nah ini kita yang akan kita cari adalah bunganya. Masih B dalam bentuk B ya. B per 100 kali N-nya tadi 12 bulan ya, 12 per 12 kali 600.000. 100 kita coret dengan nolnya nih. Sederhanakan 12 dengan 12 habis ya. 78.000 sama dengan, nah ini tinggal B kali 6, nah ini nolnya 3, 6.000. B sama dengan 78.000 dibagi 6.000. Diperoleh B sama dengan 13. Artinya, bank itu memberikan bunga 13%. Nah, ini B sama dengan 13 ya. Berarti 13% per tahun. Sekarang coba contoh keempat. Maureen menabung sebesar Rp500.000 pada sebuah bank yang memberikan bunga tunggal 1% per bulan. Berapakah uang Maureen setelah 2 tahun? Nah, ini yang diketahui modalnya Rp500.000. Kemudian persentase bunga, nah ini ya, kita lihat, kita teliti ya.
Bunganya 1% per bulan. Oke, harus dalam bentuk tahun ya, supaya mudah. Berarti 1% kali, karena 1 tahun ada 12 bulan, makanya dikali 12. 1% kali 12 sama dengan 12%. Kemudian N2 tahun, kita ubah ke bulan, diperoleh 24 bulan. Kita hitung bunganya. Bunga sama dengan persentase bunga kali N per 12 kali M. Sama dengan, nah ini bunganya 12 per 100. Nah ini ya, sudah dalam bentuk per tahun ya. 12 per 100 kali N-nya 24. 24 per 12 kali 500.000. Kita sederhanakan. 100 dengan 0, 2 0 di sini. Kemudian sama-sama 12 bisa disederhanakan. Tinggal 24 kali 5, ini 0-nya 1, 2, 3. Oke, 5.000. Sama dengan 120.000. Jadi tabungan akhir tadi modalnya ditambah bunganya 500.000 ditambah 120.000 diperoleh 620.000. Jadi uang Maureen selama 2 tahun menjadi 620.000 rupiah. Nah itu. Oke, sekarang kita akan pelajari tentang angsuran. Apa sih angsuran itu? Angsuran adalah membayar hutang pinjaman secara berkala hingga lunas dalam jumlah dan jangka waktu yang telah disepakati. Ini namanya angsuran. Cara menghitung angsuran ini sama ya. Cara menghitung angsuran rumusnya hampir sama dengan menghitung bunga. Nah, ini di sini maaf ya, di sini bunga juga. Jadi dalam angsuran itu kita mendapat bunga juga, bunga angsuran. Bunga sama dengan persentase bunga kali N per 12 kali P. Nah, ini terangannya sama, persentase B sama dengan persentase bunga per tahun. Kemudian N adalah bulannya dan P adalah pinjamannya. Jadi yang membedakan adalah di sini P, pinjamannya. Contohnya, Pak Sony meminjam uang di koperasi sebesar Rp800.000 dengan bunga 12% per tahun. Jika Pak Sony ingin mengangsur selama 10 bulan, berapa angsuran tiap bulannya? Nah ini kita bantu Pak Sony menghitung angsuran setiap bulannya. Penyelesaiannya, nah ini pinjaman. Tadi Pak Sony pinjam 800.000. Kemudian bunga 1 tahunnya 12%. Oke. Nah, Pak Sony ingin mengangsur pinjaman itu selama 10 bulan. Nah, kita hitung bunganya ya. Bunga dalam 10 bulan. Bunga sama dengan persentase bunga kali N per 12 kali P. Oke, ini persentase bunga 12 per 100 kali N-nya 10 per 12 kali 800.000. Kita sederhanakan sama-sama 12, kita sederhanakan habis ya 12 dan 12 sama-sama bisa dibagi 12 diperoleh 1. Yang 100 ini kita coret, kita sederhanakan dengan yang 0 nih. Diperoleh, nah ini 8 kali 10. Berarti nolnya ada 1, 2, 3, 4, 80.000. Nah ini ya, 8, 1, nolnya 4, 1, 2, 3, 4, 80.000. Total pinjaman, nah jadi Pak Sony ini tadi pinjamnya 800.000. Kemudian bunga dalam 10 bulan itu 80.000. Jadi total pinjamannya Pak Sony itu 880.000. Nah, untuk mengetahui angsuran tiap bulannya, angsuran tiap bulan berarti 880.000 dibagi N-nya tadi. Kalau 10 berarti di sini 10. Kita sederhanakan diperoleh 88.000. Nah, ini ya. Jadi, setiap bulannya Pak Sony harus membayar ke koperasi sebesar 88.000.
Sekarang contoh kedua, Pak Bagas meminjam uang di bank sebesar 2 juta dengan bunga 9% per tahun. Jika Pak Bagas ingin melunasi pinjaman dalam 8 bulan, berapakah besar cicilan tiap bulannya? Nah, ini ya, cicilan itu sama dengan angsuran juga. Kita tulis P-nya 2 juta, kemudian bunganya 9% per tahun. Oke, sudah per tahun. B 9%, N-nya 8 bulan. Kita hitung bunganya. Bunga dengan persentase B kali N per 12 kali P atau pinjaman. Sama dengan bunganya tadi 9 per 100 kali bulannya 8 per 12 kali 2 juta. Nah, 9 dan 12 sama-sama bisa dibagi 3. Ini diperoleh 9 bagi 3, 12 bagi 3, 4. Kemudian yang 100-nya dengan 0 di sini. Nah, 8 dan 4-nya bisa disederhanakan. 8 bagi 4 sama dengan 2. Nah, ini jadi ya, 3 kali 2 kali 2 sama dengan 12. Ini nolnya tinggal 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, berarti 120.000. Jadi total pinjamannya Pak Bagas tadi 2 juta ditambah bunganya 120.000 adalah 2.120.000. Cicilan tiap bulannya, nah ini totalnya tadi pinjamannya 2.120.000 dibagi, nah ini karena ingin melunasi dalam 8 bulan, berarti dibagi 8 bulan diperoleh 265.000. Nah, jadi cicilan tiap bulan Pak Bagas adalah Rp265.000. Nah, itu ya pelajaran tentang bunga dan angsuran. Terima kasih sudah belajar dengan Budila hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.